Oke, untuk tantangan pasti setiap berorganisasi punya gejolaknya sendiri-sendiri. Betul. Kalau di himpunan kita mungkin kita bukan menyebutnya tantangan sih, tapi lebih ke arah cobaan yang harus kita terjang. Gimana caranya cobaan ini nantinya dari permasalahan ini kita bisa untuk akhirnya outputnya bisa bagus. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di teknik informatika khususnya itu bakal menjadi masalah bagi himpunan kita sendiri. Dan kita diajarkan untuk memanage sebuah masalah dalam manajemen risiko supaya akhirnya pada nantinya mahasiswa teknik informatika ini yang awalnya dari keresahan bisa jadi sebuah kebahagiaan. Seperti itu. Sebenarnya dibilang sibuk enggak sih ya, karena seperti anak normal pada lainnya, remaja normal pada lainnya, saya juga seorang mahasiswa aktif yang hanya membagi waktu untuk sekedar berorganisasi. Jadi fokus utama tetap akademik, tapi di samping ini saya juga punya organisasi dan punya freelance. Hmm, Jadi di dalam organisasi saya juga belajar yang namanya manajemen waktu. Jadi di mana saya bisa membagi waktu-waktu kapan saya harus bekerja, kapan saya harus akademik, dan kapan saya harus berorganisasi. Seperti oke. itu. Kalau untuk kesan pesan, saya harap eh, ini sebuah harapan sih ya lebih tepatnya. Saya berharap kita bisa terus mendedikasikan diri kita untuk himpunan, terus juga tetapi di samping itu kita harus tetap kejar akademik kita supaya kita tetap lulus tepat waktu dan akhirnya kita bisa menjadi sosok tokoh yang bagus untuk mahasiswa teknik informatika, terutama untuk adik-adik tingkat kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Potekawan FTI UHAMKA, selamat datang di podcast FTI UHAMKA. Kali ini kita akan membahas tentang Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Kita nggak sendirian, kita bersama dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika bersama Zaki Alif Maroza. Bisa diperkenalkan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Saya Zaki Alif Maroja selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika periode 2024-2025. Oke, kalau boleh tahu apa nih visi misi kamu sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa dari Teknik Informatika? Oke, visi misi saya tidak luput dari sejalannya keprodian, yaitu teknik informatika sendiri. Jadi saya punya visi di mana saya ini membentuk teknik informatika atau mahasiswa teknik informatika ini yang solid. Jadi dalam solid ini ada sinergi, optimalisasi, leadership, intelektual, dan dedikasi. Jadi di dalam solid ini yang nantinya kita bawakan untuk eh, menunjang dan memberikan media aktualisasi bagi mahasiswa aktif teknik informatika sendiri. Terus dari visi saya juga punya misi yang mendukung untuk menjalankan visi saya. Jadi misinya ada tiga. Yang pertama Betul. itu mewadahi, memproses, dan melaksanakan. Jadi mewadahi, memproses, dan melaksanakan, kita mewadahi apa yang selama ini eh, mahasiswa teknik informatika butuhkan. Hmm. Jadi kita wadahi, nantinya kita proses, yang kita saring-saring yang bagus, supaya nantinya kita jadikan program kerja yang brilian dan bisa untuk memberikan benefit ke mahasiswa teknik informatika sendiri. Terus juga akhirnya kita laksanakan. Jadi nggak hanya cuman kita wadahi, tapi pada akhirnya outputnya kita laksanakan. Ah, Terus yang kedua, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang menarik. Salah satunya ada iFest, terus juga kunjungan industri. Nah itu kita bisa membangun dan juga memberikan benefit untuk mahasiswa teknik informatika sendiri. Di iFest itu banyak, ada bootcamp, ada festival, ada expo, pokoknya kegiatan kebermasyarakatan pun ada di situ. Terus untuk di kunjungan industri sendiri, kita juga bekerja sama dengan mitra di luar kampus. Salah satunya dulu dengan BSSN. Kita datang ke BSSN, kita hadir dan diberikan seminar tentang cyber. Seperti itu. oke, berarti kalau tadi yang udah disebutin program kerjanya ada iFest, ada kunjungan industri, itu udah sesuai sama visi misi kamu nih sebagai ketua himpunan ya. Betul.
ada nggak sih tantangan terbesar nih kamu jadi ketua himpunan nih buat keanggotanya? Oke, untuk tantangan pasti setiap berorganisasi punya gejolaknya sendiri-sendiri. Betul. Kalau di himpunan kita mungkin kita bukan menyebutnya tantangan sih, tapi lebih ke arah cobaan yang harus kita terjang. Gimana caranya cobaan ini nantinya dari permasalahan ini kita bisa untuk akhirnya outputnya bisa bagus. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di teknik informatika khususnya itu bakal menjadi masalah bagi himpunan kita sendiri. Dan kita diajarkan untuk memanage sebuah masalah dalam manajemen risiko supaya akhirnya pada nantinya mahasiswa teknik informatika ini yang awalnya dari keresahan bisa jadi sebuah kebahagiaan. Seperti itu. Oke, terus kamu kan pasti sibuk banget nih ngatur organisasi, ngatur akademiknya. Gimana sih caranya kamu ngelola waktu kamu gitu biar produktif? Oke, sebenarnya dibilang sibuk enggak sih ya, karena seperti anak normal pada lainnya, remaja normal pada lainnya, saya juga seorang mahasiswa aktif yang hanya membagi waktu untuk sekedar berorganisasi. Jadi fokus utama tetap akademik, tapi di samping ini saya juga punya organisasi dan punya freelance. Jadi di dalam organisasi saya juga belajar yang namanya manajemen waktu. Jadi di mana saya bisa membagi waktu-waktu kapan saya harus bekerja, kapan saya harus akademik, dan kapan saya harus berorganisasi. Seperti Oke, itu. manfaat organisasi buat kamu tuh ada nggak sih? Banyak, Banyak, banyak. sebutin kalau boleh tahu apa? Kalau dari saya sendiri, yang saya rasakan dampaknya itu yang pertama, organisasi itu ngebuka banget networking. Dimana saya yang awalnya di SMP tidak punya jejaring luas, tapi pas saat mulai SMK saya udah bisa berorganisasi dan akhirnya di kuliah saya menjadi ketua, di mana itu saya benar-benar ngebuka relasi supaya kedepannya untuk bekerja dan untuk mengetahui seluk-beluk dari dunia luar itu saya sudah tahu itu. Terus juga di sini saya bisa belajar banyak manajemen, salah satunya manajemen waktu, terus resiko, dan juga manajemen SDM. Jadi saya bisa ngeliat karakter-karakter orang di sini. Oke, pastinya juga bisa ngasah soft skill lah ya. Betul, Iya. itu pasti. Ada nggak nih pesan-pesan buat anggota kamu yang lagi nonton? Kalau untuk kesan-pesan, saya harap eh, ini sebuah harapan sih ya lebih tepatnya. Saya berharap kita bisa terus mendedikasikan diri kita untuk himpunan, terus juga tetapi di samping itu kita harus tetap kejar akademik kita supaya kita tetap lulus tepat waktu dan akhirnya kita bisa menjadi sosok tokoh yang bagus untuk mahasiswa teknik informatika, terutama untuk adik-adik tingkat kita nantinya. Oke, kalau buat kedepannya ada nggak sih yang pengen kamu ubah nih buat himpunan mahasiswa nih? Oke, mungkin untuk mengubah lebih tepatnya mengupgrade ya. Mm-mm. Jadi saya ingin banyak yang lebih bisa dan lebih mahir daripada saya sendiri. Salah satunya di komunikasi, terus di intelektual dan eh, apa ya namanya kepemimpinan sih. Karena saya ngelihat banyak mahasiswa teknik informatika yang punya bakat-bakat seperti itu, tapi mereka tidak mau mengasah. Nah itu yang mungkin nantinya saya akan upgrade supaya mereka pun eh, tetap sesuai dengan slogan dari Matei sendiri, bergerak dan bermanfaat. Hmm. Jadi saya pengen benar-benar bermanfaat dan bergerak untuk semua mahasiswa teknik informatika. Gitu. Oke, mungkin kita udahin aja kali ya, Oke, cukup. Terima kasih banyak Zaki sama-sama. sudah berkunjung. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga obrolan kita tentang pengalaman tentang organisasi bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa pada kawan FT Wongka.